Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rama Pramana dari kelas 2B3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelian, penjualan, penerimaan piutang, serta pembayaran utang. Jadi langsung saja ke video ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai form pembelian. Pada form pembelian ini terdapat nomor bukti, tanggal keterangan, kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, serta item-item lainnya. Nah, pertama kita lihat dari di QJournal itu saya sudah sampai pada FVB 006. Jadi pada faktur pembelian ini kita akan membuat FVB 007 tanggal sekarang saja. Keterangannya adalah pembelian kredit. Kode suppliernya kita misalkan CV Hidayah. Untuk pembeliannya itu Sedap sebanyak 10 buah. Harga belinya 2.500. Kemudian Indomie harganya 2.500 juga, kuantiti 10. Kemudian Supermie, harga Supermie 2.000, kuantitinya juga 10. Dan yang terakhir Sarimi, harganya 1.500, kuantitinya 10. Nah, di sini kita bisa lihat total hutang kita adalah Rp94.350. Nah, sebelum menginput kita bisa melihat dari tabel inventory itu total persediaan yang ada di tabel inventory itu sebanyak 85. Jadi misalkan kita memposting faktur ini, maka otomatis persediaan kita akan menjadi 95. Di sini kita misalkan tidak membayar ya, karena kita membelinya secara kredit. Kemudian kita klik posting, berhasil, maka itu akan menambah persediaan yang ada di tabel inventory. Tidak hanya mempengaruhi tabel inventory, faktur pembelian juga dapat mempengaruhi register hutang. Itu akan menambah total saldo yang ada di kredit. Faktur pembelian juga dapat mempengaruhi tabel lainnya seperti tabel purchase H. Itu tabel purchase H ini berfungsi untuk melihat berapa banyak jumlah barang yang kita beli. Nah, selanjutnya tabel yang dapat dipengaruhi jika kita menginput faktur pembelian tersebut adalah QJournal. Itu berisi berapa saldo hutang pada setiap supplier yang kita beli. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai form penjualan. Hampir sama dengan form pembelian, form penjualan ini juga dapat mempengaruhi berbagai macam tabel. Antaranya adalah tabel register piutang, tabel inventory, tabel sales H, dan juga key piutang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara penggunaan form penjualan. Sebelum itu kita dapat melihat di QJournal itu saya sudah mengerjakan sampai PJ 009. Maka nomor bukti di sini saya akan membuat FPJ 010. Tanggalnya tanggal saat ini saja. Keterangannya adalah penjualan kredit. Nah, kode customernya kita bisa misalkan Budiman. Untuk barang yang akan kita jual itu adalah pertama mie sedap, itu 10 kita misalkan. Kemudian Indomie kita asumsikan 5. Kemudian Supermie itu 20. Dan Sarimi itu sebanyak 10. Maka dari barang yang akan kita jual ini itu dapat piutang sebanyak Rp130.425.
Nah, kita coba posting, berhasil. Sebelum itu kita dapat melihat di tabel inventory itu persendiannya sudah berkurang sesuai dengan yang kita jual. Kemudian pada register piutang itu terdapat piutang di debit sebanyak Rp130.425. Kemudian yang dapat dipengaruhi lagi itu pada tabel sales H itu terdapat transaksi FPJ 010. Itu adalah berapa banyak barang yang kita jual tadi, dan tabel yang mempengaruhi lagi itu pada key piutang. Itu akan menambah saldo piutang pada CV yang kita jual tadi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai form pembayaran hutang. Form ini berfungsi sebagai form yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang pada saat kita membeli barang tadi. Di sini juga terdapat nomor bukti, tanggal, keterangan, ID supplier, nama supplier, serta lain-lain. Tidak sebanyak dengan form pembelian sama form penjualan tadi. Form pembayaran hutang ini hanya mempengaruhi beberapa tabel saja, itu diantaranya tabel register hutang dan juga key hutang. Nah, di sini saya akan beri sebuah contoh soal. Di sini saya akan membuat CD 002. Kenapa? Karena pada key jurnal saya sudah menggunakan CD 01. Baik, sekarang untuk tanggalnya tanggal sekarang aja. Keterangan itu pembayaran hutang. Untuk ID supplier kita misalkan CV Hidayah. Nah, pada saldo CV Hidayah itu terdapat saldo hutang sebanyak Rp259.990. Untuk kode akunnya adalah kas. Itu akan membayar sebanyak Rp99.990 saja. Oke, kita coba klik posting. Transaksi berhasil posting. Nah, bisa dilihat di jurnal itu utangnya sudah berkurang ya teman-teman, karena kita membayar tadi Rp99.999. Jadi tinggal Rp200.000 lagi. Nah, kemudian kita akan bahas form penerimaan piutang. Pada form penerimaan piutang ini itu juga mempengaruhi beberapa tabel, yaitu diantaranya register piutang sama key piutang. Nah, di sini saya akan berikan contoh cara penggunaan form penerimaan piutang. Di sini saya akan membuat CR 005. Itu karena pada key jurnal saya sudah menggunakan sampai CR 004. Oke, lanjut. Untuk tanggalnya itu tanggal sekarang. Keterangannya adalah ini 5an piutang. Untuk ID customer kita misalkan Budiman. Itu pada saldo piutang Budiman itu terdapat Rp130.425. Nah, untuk akun yang dipakai itu bisa menggunakan kas atau bank. Di sini saya akan menggunakan kas. Nominal yang kita terima itu kita misalkan sebanyak Rp30.425. Kemudian kita klik posting, berhasil. Nah, hasil dari postingan tadi itu dapat mempengaruhi di key piutang. Itu dimana tadi Budiman utangnya sebesar
ribu sekian-sekian itu sudah menjadi 100.000 karena kita sudah bayar sebanyak 30.000 sekian-sekian. Untuk transaksi tadi kita bisa melihat di key journal itu pada ini CR5 penerimaan piutang itu kas bertambah sebanyak Rp30.425. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.